Baik, kembali lagi pemirsa di acara Ada Kelas di ATV. Nah, saya masih bersama dengan dua tokoh hebat kita hari ini, yaitu Ustadz Sony dan Ustadz Supri, dan terus akan membincang tentang pendidikan karakter yang ada di Sekolah Muhammadiyah Kota Malang, khususnya SD Muhammadiyah 9 dan juga SMP Muhammadiyah 2 Inovasi. Nah, baik, Ustadz Sony dan Ustadz Supri. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan itu tadi, implementasi pendidikan karakter di sekolah masing-masing, itu kan tidak mudah dan membutuhkan istilahnya usaha ya. Bagaimana, karena kita berproses dengan banyak orang dan juga banyak siswa, ratusan, untuk membiasakan karakter-karakter tersebut. Itu membutuhkan usaha yang cukup keras. Bisa jadi kan mungkin ada yang namanya pembiasaan, mungkin ada yang melanggar. Ya tidak, ya, Bapak. Pasti itu. Pasti ya, malah apalagi di tingkat SMP itu biasanya lebih sudah mulai coba-coba itu ya. Daya ini kemampuan untuk eksplorasi dirinya tuh lebih gitu kan. Sementara di SD memang di sisi lain ada kalanya siswa SD itu masih lebih manja, lebih takut seperti itu. Nah, untuk menghadapi ini semua itu kan memang diperlukan kerja sama dengan semua elemen. Dan lagi-lagi itu adalah sebuah tanggung jawab besar yang harus dilakukan oleh kepala sekolah masing-masing. Sebenarnya kalau ditanya kenapa harus melakukan itu Ustadz ini, apa sebenarnya arti penting dari pendidikan karakter, kenapa harus ditanamkan di sekolah seperti itu, terlepas dari instruksi pimpinan ya. Kadang kan yang namanya instruksi itu ada kalanya tidak harus dilaksanakan seperti itu, ya enggak, Ustadz? Kondisional, ya. Nah itu bagaimana? Mungkin dari Ustadz Supri dulu, ya. Iya. Lagi-lagi Ustadz Supri dulu, yang muda harus yang ngalah ya. Oh gitu ya. Ya. Oh iya siap. Ya. Kalau kita bicara akademik Mbak ya, itu ada namanya bimbel, bimbingan belajar intensif dengan waktu yang tidak terlalu lama ya. Kemudian anak bisa meningkatkan kemampuan di bidang MIPA-nya misalkan ya, atau di bidang bahasa Indonesia atau yang lain. Tetapi belum ada bimbel karakter itu. Betul Ya enggak? ya. Karena memang karakter itu tidak bisa kita sifatnya instan, itu tidak bisa. Itu by proses. Dan proses itu sampai akhir hayat. Maka hal ini pasti mengikuti jenjang usia. Saya pernah pengalaman di SD dulu itu ya, anak-anak masih manja, masih penurut lah kira-kira. Ada penurutannya ada, tapi tidak terlalu banyak. Kalau SMP itu sudah masa peralihan, sudah mulai ada argumentasi yang logis mereka keluarkan, dan mohon maaf kadang-kadang juga sering berargumen tapi dia salah, atau dalam tanda kutip agak mulai belajar berbohong ya, karena gitu-gitu ya. Jadi macam itu, karena memang sudah dapat informasi lebih banyak begitu ya. Ini saya kira tantangan yang paling besar di situ, bagaimana menjadikan hal baik ini sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Nah, kenapa kok kemudian ini jadi penting karakter ini? Ini bukan kaitannya dengan tanggung jawab kita sebagai pimpinan itu dari atas, bukan, tapi tanggung jawab moral bagi saya. Moral selaku pendidik, bagaimana supaya menanamkan karakter yang baik bagi anak-anak. Karena sejujurnya kalau kita mau jujur ya, melihat kondisi saat ini, kita cari orang pintar itu banyak loh Mbak. Orang pintar itu banyak sekali di Indonesia itu, tapi cari orang yang baik, yang peduli dengan sosial, berkata jujur, mohon maaf tidak korup. Pejabat kita banyak, tetapi mohon maaf banyak yang korup. Nah, apakah kita akan mempertahankan budaya yang tidak bagus ini? Kan nggak begitu ya. Maka ini sebenarnya beban tanggung jawab moral bagi saya selaku pendidik. Terlepas dari ada perintah ataupun tidak, ini tidak di luar dari hal ini, menurut saya begitu. Kalau saya begitu Mbak Tata. Jadi murni dari naluri. Iya, naluri. ya. Naluri Iya. sebagai seorang pendidik. Pendidik, Nah, iya betul. Itu kalau statement dari Bapak Supri. Kemudian kalau dari Ustaz Sony sendiri itu seperti apa Ustaz? Ini di ranah SD lagi-lagi. Iya, terima kasih. Proses pembentukan pendidikan karakter yang baik itu dimulai dari memang pendidik. Kita semuanya menjadi pendidik. Pendidik itu adalah mengajarkan karakter yang baik tentunya, dan segala sesuatu untuk membentuk sesuatu hal yang baik itu diperlukan persiapan juga yang matang. Dengan seluruh elemen itu kita persiapkan semuanya untuk dibahas. Yang maksud kami adalah sekolah ini adalah tempat untuk mewujudkan karakter
kemudian karakter ini dapat dilaksanakan secara bersama-sama, kemudian didukung oleh sebuah sistem yang dibangun dengan baik, sehingga karakter yang muncul ini nantinya itu bisa menjadi kokoh. Dan harapan semuanya, sekolah adalah sebuah komunitas masyarakat yang keluarannya nanti itu memang bisa berdampak kepada pertama keluarga masing-masing, kemudian pada masyarakat. Nah, untuk di karakter, karena ini pembiasaan, ini hal yang harus dilakukan. Saya sepakat tadi bahwasanya karakter baik itu adalah sebuah kebutuhan. Maka untuk membentuknya itu harus ada kesepahaman baik dari masyarakat, dalam hal ini adalah orang tua, kemudian pihak sekolah dengan guru dan stakeholdernya. Ini harus bersepakat di awal dulu bahwasanya anak dipercayakan ke sebuah lembaga ini adalah untuk dididik menjadi lebih baik. Dukungan dari orang tua itu sangatlah penting. Kemudian bagaimana sekolah memberikan fasilitasi untuk anak bisa berkreasi, berkegiatan, namun pada nilai-nilai norma yang itu menjadi hal yang utama. Contoh yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya pembiasaan mulai dari masuk sekolah, berkegiatan, kemudian hingga nanti anak ini pulang ke sekolah dan di rumah, semuanya ada pemantauannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan harapan pembiasaan ini yang dilakukan terus-menerus menjadi sebuah pembiasaan dan menjadi kebutuhan, bahwasanya berbuat baik itu akan menghasilkan hal yang baik dan berdampak ke yang lainnya. Apalagi ini di dasar, pendidikan dasar butuh pondasi yang sangat kuat, butuh kebersamaan dari seluruh elemen untuk dapat mewujudkan, dan ini adalah proses yang panjang. Maka tentunya di sekolah dasar ini selalu harus berinovasi bagaimana untuk mewujudkan karakter yang baik. Jujur memang bagus, namun bagaimana mengaplikasikan jujur itu menjadi sebuah pembiasaan yang bukan suatu yang harus menakutkan untuk berbicara jujur, melakukan secara jujur, namun itu harus naluri yang menjadi hal yang pembiasaan, bahwasanya mengatakan sesuatu itu sesuai dengan realitanya. Maka itulah nilainya adalah kejujuran. Itu salah satu hal yang kami lakukan di sekolah. Oke. Baik, Ustadz Sony dan Ustadz Supri, saya punya pertanyaan ya terkait dengan ini, yang di mata masyarakat saat ini, sekolah yang memiliki prestasi yang luar biasa, khususnya prestasi akademik, itu sejauh ini masih lebih dilirik oleh masyarakat, ya tidak? Ya. Ya enggak, Ustaz? Nah, itu dengan adanya fenomena ini, bahkan di sekolah-sekolah yang mungkin basisnya itu basis Islam ataupun punya branding sebagai sekolah karakter, bisa jadi yang menjadi fokus utama dari sekolah tersebut tetap menonjolkan prestasi-prestasi akademiknya atau non akademik, dalam artian di situ olahraga dan lain-lainnya ya, yang bukan karakter. Nah, hal-hal seperti itu bagaimana menyikapinya Ustadz Sony dan juga Ustadz Supri untuk tetap menguatkan bahwasannya karakter itu lebih penting, seperti itu. Dan sebelum menjawab itu semua, kita break terlebih dahulu, Ustadz, karena setelah iklan kita akan kembali untuk mendengarkan paparan tentang pendidikan karakter dan juga bagaimana menyikapi permintaan masyarakat tentang sekolah yang lebih menonjolkan prestasi akademiknya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap di Ada Kelas di ATV.